Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah teman saya yang bernama Pak Eli selaku Waka Kurikulum yang akan membantu dalam kegiatan dalam kelancaran proses tugas PPG saya yang berkaitan dengan P5 dan PPRA saya nanti. Nah, tempat dan waktu saya persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Bu Sarina telah memberi kepercayaan kepada saya untuk berkontribusi dalam tugas beliau selama mengikuti PPG. Adapun perkenalkan, nama saya Edisius Busi selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Kemudian berkaitan dengan sesuai tugas yang telah diberikan oleh pihak kampus kepada Ibu Sarina yang merupakan rekan kerja kami di SMA Negeri 1 Pulau Batang berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kami selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum telah mengatur beberapa kegiatan baik dari intra maupun sampai co-kurikuler berkaitan dengan kegiatan sekolah. Kemudian juga SMA Negeri 1 Pulau Batang merupakan salah satu sekolah penggerak di tahun 2022. Maka di tahun 2022 kami sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Maka sudah hampir 2 tahun ini dengan saat sekarang. Adapun pelaksanaan untuk P5 atau penguatan atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, kami selaku kurikulum telah memprogramkan kegiatan P5 khususnya untuk tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu tentang sampah bukan prasasti, sampah butuh solusi. Artinya di sini programnya itu adalah memanfaatkan sampah menjadi hal-hal yang berguna kembali, sehingga meminimalisir penggunaan barang sesuatu yang menyebabkan sampah. Kami selaku Wakil Kurikulum telah memprogramkan P5 ini dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dan di dalam kegiatan ini, rekan kami Bu Sarina juga menjadi fasilitator kelas dalam mengampu proyek penguatan Pancasila dengan pengampu di kelas. Di dalam prosesnya nanti Ibu Sarina sebagai fasilitator mengobservasi, mengamati, dan membimbing peserta didik yang ada di kelas, sehingga dalam proses implementasi tentang dimensi pelajar profil Pancasilanya dapat kami observasi dan dapat kami analisis, sehingga peningkatan perilaku siswa di sini memang kami tekan. Kemudian hasil akhirnya juga di dalam berpikir kreatif dan bernalar kritis, hal-hal yang menjadi permasalahan sampah baik di sekolah maupun di luar sekolah telah mereka tuangkan di dalam kegiatan proyek ini dengan menghasilkan sebuah produk. Maka dari itu, jika prosesnya baik, maka juga akan menghasilkan produk yang baik. Selain itu juga, dalam penguatan profil pelajar Pancasila ini juga kami tuangkan hasil laporannya dalam bentuk raport. Jadi hal-hal tersebutlah yang menjadi peran Ibu Sarina SPDI selaku guru agama. Kemudian pelajaran agama Islam merupakan pelajaran wajib yang telah diajarkan di SMA. Secara struktur, muatan strukturnya adalah 3 jam dalam satu kelas.
dalam seminggu. Maka 3 jam tersebut terdiri dari 2 merupakan jam intrakurikuler atau jam teori di kelas, sedangkan 1 implementasinya untuk penerapan proyek penguatan profil Pancasila. Maka dari itu, untuk Ibu Sarina terlibat di dalam proyek penguatan profil Pancasila. Mungkin ini aja yang bisa saya jelaskan, dan saya dalam membantu tugas Bu Sarina dalam melaksanakan kegiatan PPG. Pesan saya, semoga Ibu Sarina sukses dalam melaksanakan dan hasilnya semakin membuat Bu Sarina profesional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Sarina, terima kasih sudah mewawancarai saya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya di sini dipercaya oleh kepala sekolah dan kawan-kawan sebagai wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana. Jadi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Sarina terkait dengan fasilitas sekolah untuk proyek P5. Jadi yang jelas pihak sekolah di sini berusaha untuk bagaimana melengkapi semua fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan P5 khususnya dalam hal penanganan sampah. Nah, jadi yang pertama yang disiapkan oleh sekolah untuk penanganan sampah ini adalah sekolah menyiapkan tempat sampah, yang dalam hal ini tempat sampah itu ada 3 jenis. Ada tempat sampah yang berwarna hijau, itu khusus untuk sampah-sampah organik. Sampah organik ini meliputi sampah sisa-sisa makanan. Nah, kemudian selain tempat sampah berwarna hijau, ada juga tempat sampah yang berwarna kuning. Tempat sampah warna kuning ini khusus untuk sampah-sampah anorganik, yaitu sampah-sampah plastik, sisa-sisa pembungkus makanan yang digunakan oleh siswa setelah mereka mengkonsumsinya. Kemudian yang ketiga itu adalah sampah kertas. Nah, sampah kertas ini sekolah menyediakan tempat sampah berwarna biru. Jadi siswa di sini diarahkan untuk senantiasa membiasakan diri membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Nah, jadi tempat-tempat sampah itu digunakan untuk memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, selain itu juga, selain menyediakan tempat sampah, sekolah juga menyiapkan bengkel kewirausahaan. Nah, di bengkel kewirausahaan ini gunanya adalah untuk mendukung pengolahan sampah plastik. Jadi pada tema proyek gaya hidup berkelanjutan, di situ koordinator proyek itu kami fasilitasi untuk mengolah sampah plastik itu menjadi sesuatu yang bernilai. Yang dalam hal ini adalah mengolah sampah plastik tersebut menjadi paving block yang nantinya itu akan digunakan sebagai pengerasan jalan. Nah, jadi seperti itu fasilitas-fasilitas yang telah kami siapkan sehingga ini bisa mendukung kegiatan proyek P5 khususnya dalam hal tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, jadi yang jelas untuk fasilitas-fasilitas ini kami sesuai dengan apa yang diperlukan, kemudian sesuai juga dengan pengajuan dari pihak-pihak yang terkait. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai fasilitas yang disiapkan oleh sekolah untuk mendukung proyek P5 khususnya pada tema gaya hidup berkelanjutan. Baik, terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarina dalam program kegiatan PPG-nya yang di sini ada kegiatan untuk berkaitan dengan P5 yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jombang. Jadi untuk P5 tema yang kedua kami mengambil gaya hidup berkelanjutan. Nah, karena saya sendiri sebagai tim fasilitator modul yang menyusun modul
P5 dan saya juga punya kapasitas dalam hal Satgas Peduli Lingkungan. Kami melihat di sini hal yang berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan kalau dilihat paling simpel, paling mudah adalah tentang sampah. Di mana sampah ini hampir semua sekolah belum ada pengolahan sendiri tentang sampahnya. Bahkan untuk sekolah-sekolah besar pun sampah yang sudah dikumpulkan akan diangkut, dan setelah diangkut mereka juga tidak tahu sampah itu akan diapakan. Nah, ini untuk skala kecil, setidaknya dari sekolah sendiri bisa ada program dengan program namanya TPS 3R. Jadi dari sampah sekolah sendiri kita akan mengolahnya atau menggunakan kembali atau mungkin mengurangi. Nah, dalam proyek P5 ini tujuan kedepannya seperti itu. Sehingga kami susun modul dari semua sampah, siswa nanti bisa membedakan jenis sampah. Kemudian dalam aktivitas keseharian itu, karena sekolah juga sudah memfasilitasi melalui Sarpras itu ada tempat sampah yang berbeda, sehingga siswa di jam pertama itu ada namanya surat edaran untuk pemilahan sampah, sehingga guru yang masuk di jam pertama ini dimohon 5 menit untuk mendampingi siswa melakukan pemilahan sampah. Kalau ini rutin dilakukan, ke depan siswa tidak bingung lagi sampah yang ini akan dibuang kemana, kemudian yang jenis ini harus dibuang kemana. Tindak lanjutnya dalam P5 ini siswa eksplorasi bagaimana mengolah sampah tersebut. Sejauh ini banyak sekali kegiatan siswa yang mencoba memanfaatkan sampah menjadi lebih bernilai. Cuman sayangnya kalau dilihat masih banyak bahwa ketika sampah diolah nanti juga hanya sekedar menghasilkan sampah lagi. Misal membuat rangkaian bunga dari kantong plastik. Kalau tidak bertahan lama, akhirnya akan kembali lagi ke sampah lagi. Jadi menjadi PR lagi buat kami. Nah, sehingga di dalam proyek ini siswa diberikan kesempatan untuk eksplorasi. Meskipun dalam P5 nanti penilaiannya bukan hasil produknya, tapi dalam prosesnya, tergantung dari dimensi dan elemen atau subelemen apa yang akan dimaksud. Namun dari situlah siswa di dimensi kreatif mereka diberikan bimbingan dan panduan, sehingga kalau dilihat termasuk narasumber juga tidak hanya dari lingkungan SMA saja, juga lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari Dinas Kesehatan, dan juga dari pemerintahan daerah. Dari hal itulah sehingga siswa eksplorasi, mencari referensi, dan kalau dilihat hasilnya sudah luar biasa kalau menurut kami. Ada terobosan meskipun itu belum maksimal, ada siswa yang bisa mampu untuk mengolah limbah plastik menjadi paving block, kemudian asapnya dibuat menjadi bahan bakar minyak. Ya meskipun ini kan sifatnya baru prototipe, tapi kedepannya setidaknya harapan kami dengan apa yang mereka lakukan saat ini, di masa depan mereka punya gambaran, oh sampah harus diapakan. Mungkin keterbatasan kami di SMA itu adalah tentang sarana dan prasarana, fasilitas, karena semuanya itu serba terbatas. Kalau kita mau membeli alat yang seperti ini mungkin kami tidak akan mampu untuk menjangkau itu. Namun demikian dari hasil eksplorasi anak-anak ini setidaknya sudah menjadi referensi mereka, dan juga ini ketika dipamerkan bisa menjadi referensi baik untuk pemerintah sendiri ataupun untuk masyarakat pada umumnya. Dan alhamdulillah kemarin juga ada apresiasi bagus dari Dinas LH kalau semisal ini akan diberikan kesempatan untuk pengajuan proposal mendirikan TPS 3 di sekolah. Ya, saya kira itu saja untuk berkaitan dengan P5 dalam tema gaya hidup berkelanjutan.